Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur dan mengetahui bahwa pengelompokan unsur-unsur dalam SPU menghasilkan golongan yang memuat unsur-unsur dengan sifat yang mirip. Sedangkan pada periodenya, akan terjadi pengulangan sifat secara berkala atau periodik. Nah, sifat-sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam SPU ini yang kita sebut dengan sifat keperiodikan. Nah, ada beberapa sifat keperiodikan di antaranya ini ada yang pertama. Sifat keperiodikan ini bisa kita pelajari dengan mudah dan di sini sudah Ibu gambarkan dengan kuadran. Artinya ini ada di kuadran pertama itu ada energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, asam oksi, oksidator, sifat non-logam. Sedangkan di kuadran ketiga ada jari-jari atom, jari-jari ion, sifat logam, reduktor, dan basa. Nah, apa artinya penulisan sifat-sifat periodik ini dalam kuadran? Nah, panah ini menunjukkan letak atau pergerakan golongan dan periode. Di sini karena golongan itu menunjukkan lajur-lajur vertikal. Jadi artinya, Ibu contohkan ya, dalam satu golongan dari bawah ke atas, energi ionisasi akan semakin besar. Dan dari kiri ke kanan, energi ionisasi juga akan semakin besar. Sedangkan yang di bagian sini, jari-jari atom, jari-jari ion, dan yang lain-lainnya, dari kanan ke kiri dalam satu periode akan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar. Nah, ini cara-cara untuk mempermudah bagaimana cara kita menghafalkan ya. Jadi, konsep mudahnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama ada jari-jari atom. Tadi jari-jari atom letaknya di kuadran 3, artinya dalam satu periode dari kanan ke kiri akan semakin besar dan dalam satu golongan dari atas ke bawah juga akan semakin besar. Ini akan semakin mudah kalau kalian sudah mempunyai SPU dan dilihat SPU-nya. Dalam satu golongan itu nilai nomor atomnya akan semakin besar dari atas ke bawah dan dalam satu periode juga akan semakin besar dari kiri ke kanan ya nomor atomnya. Untuk penjelasannya, jadi jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu sama dengan jari-jari yang kalian pelajari pada pembelajaran matematika. Jari-jari itu dihitung dari pusat bola. Jadi diasumsikan atom itu berbentuk seperti bola. Dan jari-jari dihitung dari pusat sampai ke kulit terluar. Dibayangkan seperti bola. Nah, jari-jari itu letaknya adalah dari pusat sampai ke kulit terluar. Nah, apa hubungannya dengan letak unsur dalam satu golongan dan satu periode? Di sini unsur-unsur, tadi sudah Ibu jelaskan ya, unsur-unsur dalam satu golongan itu. Ini contohnya, unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ini ada golongan 1 ya. Ada Na, K, Rb, dan Js. Nah, seperti yang kalian tahu, unsur-unsur satu golongan itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama atau elektron terluar yang sama. Ini bisa dilihat, ini jumlahnya sama, 1, 1, 1, 1. Tetapi yang berbeda apa? Jumlah kulitnya. Jumlah kulit Na ada 3, K ada 4, Rb 5, Cs ada 6. Nah, hubungannya jumlah kulit dengan besarnya jari-jari bisa kalian bayangkan ya. Seperti kue bolu yang bentuknya bulat. Ketika dia hanya memiliki satu kulit dengan 6 kulit,
tentunya akan semakin besar kue bolu dengan 6 kulit. Nah, sama juga dengan jari-jari atom. Ketika kulitnya semakin banyak, maka jari-jarinya akan semakin besar. Itulah mengapa ketika dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Karena memang kan kalau dalam satu golongan, nomor atom semakin besar, dia punya kulit semakin banyak, sehingga jari-jarinya semakin besar. Nah, bagaimana kalau dalam satu periode? Karena satu periode kan dia punya jumlah kulit yang sama. Ini contohnya, jumlah kulitnya ada 4, artinya periodenya terletak di periode keempat. Tetapi yang berbeda apa ketika dalam satu periode? Yaitu jumlah elektron valensinya. Ketika dalam satu periode kulitnya sama, apakah jari-jari atomnya akan sama? Tentunya tidak, karena ini yang akan mempengaruhi adalah gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, ingat ya, kalau kalian punya SPU silakan ditandai unsur K, Ca, G, dan Br dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dengan jumlah elektron valensi yang berbeda, di sini ada 1, 2, 3, dan ini jumlahnya lebih banyak ya. Dengan jumlah kulit yang sama, masih ingat? Nah, muatan inti di K ini dari kiri ke kanan tentunya akan jumlahnya semakin banyak. Nah, gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron ini akan menyebabkan jari-jari atom unsur seperiode ini punya besar yang berbeda-beda. Dibayangkan ya, ketika dia punya hanya 1 elektron, kita bayangkan magnet, maka daya tarik menariknya akan tidak lebih kuat daripada yang punya 2. Jadi yang punya 2 ini tentunya akan menarik semakin kuat ke dalam. Jadi bola ya, ketika ditarik semakin kuat tentunya akan ukurannya semakin kecil. Nah, itulah mengapa Br ini karena dia mempunyai elektron valensi yang semakin banyak, maka dia ukurannya akan semakin kecil. Begitu ya. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, kenapa ukuran jari-jarinya semakin kecil? Karena daya tarik-menarik antara inti dengan elektron valensi itu akan memampatkan ukuran atom. Jadi ukuran atomnya, jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, kesimpulannya, ini ya, dalam satu golongan jari-jari atom akan bertambah besar dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode jari-jari atom akan semakin kecil dari kiri ke kanan. Untuk selanjutnya ada energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Ini ada hubungannya dengan besarnya jari-jari atom. Ini kan kebalikannya ya. Tadi kalau jari-jari atom letaknya di sini, energi ionisasi letaknya di kuadran 1. Jadi kebalikannya, ketika jari-jari atom akan semakin besar, energi ionisasinya malah mengecil. Kenapa? Nah, karena energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari suatu atom. Dibayangkan ketika kalian punya elektron di kulit terluar dengan jari-jari yang kecil, inti itu akan menarik elektron di kulit terluar dengan sangat kuat. Makanya dia susah untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya. Sedangkan ketika jari-jari atomnya besar, inti itu lemah untuk menarik elektron di kulit terluar. Jadinya gaya tarik-menarik inti dengan elektron terluar yang lemah, maka elektron yang di luar itu mudah untuk dilepaskan. Jadi ketika mudah dilepaskan, energi yang dibutuhkan tentunya semakin kecil, begitu ya. Ketika elektron jari-jarinya kecil, inti menarik elektron kulit terluar dengan kuat, elektronnya kan tentunya susah ya untuk melepaskan, maka butuh energi yang besar
untuk bisa melepaskan elektron dari kulit terluar. Itulah hubungannya. Jadi energi ionisasi dipengaruhi oleh muatan inti atau kekuatan inti menarik elektron terluar. Jari-jari juga mempengaruhi. Seperti itu. Jadi unsur-unsur dan segolongan ini energi ionisasinya makin ke bawah akan semakin kecil karena elektron kulit terluar makin jauh dari inti sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan, begitu ya. Ini penjelasannya sudah Ibu tuliskan di sini. Untuk selanjutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu suatu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Nah, di sini ada tabel keelektronegatifan. Keelektronegatifan tadi bisa diingat letaknya sama dengan energi ionisasi. Jadi berkebalikan dengan jari-jari atom. Nah, karena keelektronegatifan itu kemampuan atom untuk menarik elektron dari atom lain, keelektronegatifannya dari dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah akan semakin kecil karena kan gaya tarik intinya semakin lemah. Sedangkan unsur-unsur dalam seperiode ini keelektronegatifannya semakin ke kanan akan semakin besar. Begitu ya, ini tetapi bisa dilihat di sini dalam tabel untuk golongan 8 ini tidak memiliki keelektronegatifan karena dia stabil ya, jadi tidak ada kecenderungan untuk menangkap atau menarik elektron karena posisinya dia sudah stabil. Nah, selanjutnya ada afinitas elektron. Di sini afinitas elektron itu diartikan sebagai energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam keadaan gas menerima elektron. Jadi ini kebalikannya energi ionisasi. Ketika energi ionisasi, energi yang berusaha melepas atau mengion. Sedangkan afinitas ini energi yang terlibat jika suatu atom menerima elektron. Nah, harga afinitas ini sama dengan tadi letaknya sama dengan energi ionisasi dan keelektronegatifan. Jadi selama jari-jari atom dia semakin kecil, afinitas elektronnya akan berkebalikan, malah semakin besar ya. Karena energi afinitas elektron ini bisa dilihat di tabel, dia ada yang nilainya negatif dan ada juga yang nilainya positif. Nah, positif dan negatif ini menunjukkan apa? Jadi, ini. Tanda negatif itu menunjukkan adanya penyerapan elektron atau penyerapan energi. Sedangkan untuk yang positif ini ini ya, untuk tanda negatif itu menyatakan pelepasan energi, sedangkan untuk yang negatif itu menyatakan penyerapan energi. Nah, dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron akan bertambah dari kiri ke kanan. Mengapa? Hal ini karena disebabkan oleh muatan inti. Jadi muatan dalam satu periode dari kiri ke kanan kan afinitasnya akan cenderung bertambah karena muatan inti
bertambah positif dan jari-jari atomnya berkurang. Nah, keadaan ini akan mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditambahkan itu akan semakin kuat sehingga afinitasnya semakin besar. Sama juga dengan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Karena jumlah elektron di kulit dalam itu semakin banyak dan muatan intinya semakin besar, keadaan ini tuh akan mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditambahkan semakin lemah sehingga afinitasnya akan semakin berkurang. Begitu ya, jadi kalian ingat-ingat untuk mempermudah itu dengan letak sifat-sifatnya di kuadran. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Untuk yang lainnya itu ada sifat logam dan non-logam. Sifat logam itu ketika dalam satu periode dari kanan ke kiri akan semakin kuat dan dari atas ke bawah juga akan semakin kuat. Ini pengaplikasiannya harus dipahami terlebih dahulu kenapa ini ada di kuadran 1 dan kenapa sifat-sifatnya ini ada di kuadran 3. Begitu ya, dan bagaimana penerapannya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan Ibu tentang sifat-sifat keperiodikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan di diskusi di Microsoft Teams ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.